menempuh pendidikan di API, kemudian melanjutkan studi ke Iran. Selepas dari sana, beliau mengajar di API selama 1 dekade sebelum melanjutkan jenjang magister di Iran dan meraih gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2007. Hari-hari beliau diisi dengan mengajar filsafat dan studi keislaman, memberikan ceramah, konseling keluarga, serta motivasi pengembangan diri. Beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia dan produktif menulis. Malam ini, beliau akan memaparkan tema cinta yang menguatkan, kepemimpinan suami dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pada Ustadz Muhsin Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini vertikal atau horizontal ya sebaiknya? Saya kurang tahu. Horizontal, Ustadz. Ya. Oke, horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Pimpinan Muslimah Ahlul Bait Indonesia, ketua dan seluruh jajarannya, begitu juga pimpinan baik dari pimpinan nasional, pimpinan wilayah dan daerah, dan semua peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengikut Ahlul Bait, terutama para ibu-ibu, kaum wanita dari pengikut Ahlul Bait, dan terutama lagi semua pengurus dan anggota Muslimah Ahlul Bait Indonesia atas Hari Cinta yang terjadi pada tanggal 1 Dzulhijjah dan menjadi hari raya bagi kita semuanya. Sebagaimana kita ketahui, keluarga, rumah tangga itu paling dekat dengan Ahlul Bait, para pengikut Ahlul Bait. Mengapa? Karena sejak awal kita menjadikan keluarga Nabi sebagai penghubung antara kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Itulah justru yang menjadi ciri khas dari pengikut Ahlul Bait, menjadikan keluarga Nabi sebagai rujukan, sebagai representasi dari Rasulullah SAW. Jika kita lihat secara umum, ada dua kelompok Muslim di dunia dalam sejarah sudah terbukti. Satu kelompok beranggapan bahwa yang merepresentasi Nabi, yang mewakili Nabi, yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi adalah mereka yang yang bukan keluarganya. Mereka yang tidak bersamanya, tidak selalu berada di rumahnya, tidak seatap dengannya, tidak pernah berada hari demi hari bersamanya. Dan satu kelompok lagi meyakini bahwa yang merepresentasi Nabi, yang mewakili Nabi, yang menjadi referensi utama, bahkan sah dan kredibel dari Nabi adalah mereka yang hidup bersama Nabi. Mereka yang menjadi curahan cinta Nabi. Mereka yang setiap saat menghirup semerbak wahyu, yang melihat setiap detik, setiap saat bersama Nabi. Melihat kemilau risalah hari demi hari, bulan demi bulan, dan sekian tahun. Sehingga dalam logika yang sederhana, yang merepresentasi Nabi adalah keluarganya, orang yang hidup bersamanya, dan cermin serta simbol dari kesuksesannya mendidik masyarakat dari keluarganya. Karena itu, para pengikut Ahlul Bait justru yang harus lebih memahami makna keluarga,
bagaimana membangun sebuah keluarga. Karena keluarga adalah landasan teologisnya. Ya, dan Al-Quran sendiri sudah begitu banyak mengingatkan betapa pentingnya posisi keluarga. Salah satunya adalah ayat yang sering kita dengar. Anfusakum wahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pertama melaksanakan ajaran ini, perintah ini. Dan karena itu dia harus memastikan dulu orang yang berada di garis terdekatnya, orang yang berada dalam lingkaran paling dekatnya itu sudah selesai. Mereka adalah kader pertama, murid pertama. Dan karena itu ketika keluarganya sudah selesai, dia baru beranjak keluar. Ayat-ayat lain juga menyebutkan misalnya dalam Al-Quran menyuruh Nabi untuk berdakwah. Dan dakwah itu dimulai dari yang paling dekat. Wa anzir ashiratakal akrabin. Beri peringatan kepada orang kerabatmu yang paling dekat. Karena itu tanggung jawab menjadi naib bila kita sibuk dengan keluar, tapi kita lupa dengan yang di dalam. Dan karena Nabi adalah orang yang paling bertanggung jawab, orang yang paling mengenal tugas agama, maka dari situlah kita tahu betapa pentingnya keluarga. Banyak orang sukses mungkin di luar. Orang dikenal dermawan, dikenal ahli, dikenal sangat perhatian, tapi tidak memperhatikan keluarga. Dia justru kikir kepada orang-orang yang justru berada dalam tanggung jawabnya. Orang-orang yang berada dalam pengaruh dirinya. Dan karena itu kita bisa melihat bagaimana orang begitu dikenal baik di luar, tapi di dalamnya dia tidak baik. Itu karena apa yang dilakukannya bukan karena ketulusan. Kalau orang dalam, mana mungkin dia menyampaikan pujian-pujian, karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Tapi orang yang bukan berada dalam urutan tanggung jawab, itu pasti akan menceritakannya. Dan dari situ, ukuran ketulusan ketika orang sangat memperhatikan keluarganya. Karena keluargalah yang berada dalam tanggung jawab utamanya. Tentu tanggung jawab itu bertingkat. Maka para pengikut Ahlul Bait haruslah orang-orang yang lebih peka terhadap tanggung jawab keluarga. Nah, pada hari Mahabbah inilah kita punya kesempatan untuk mengoreksi, mengevaluasi, meredefinisi mungkin mana keluarga, mana rumah tangga, mana cinta, mana pengorbanan, tanggung jawab, dan lainnya. Mengapa kita perlu mengevaluasi, mengoreksi, meredefinisi? Karena sebagian besar dari kita itu membina rumah tangga atau berkeluarga, melakukan pernikahan secara sederhana. Artinya tidak mungkin karena kita baru mengenal ajaran ini. Jadi kita lewati fase yang penting ini dengan sederhana sebagaimana kebanyakan orang. Akad nikah, dipastikan ada lamaran ini, kemudian terbentuklah sebuah ikatan dan dari situlah lahir anak, cucu, dan lain sebagainya. Sehingga wajarlah bila kita perlu meredefinisi, mengoreksi, meninjau ulang agar lebih sempurna, agar selaras dengan klaim kita sebagai pengikut keluarga Nabi. Karena mengikuti keluarga Nabi, ya setidaknya perilaku hubungan kita dalam rumah tangga itu terrefleksi. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah rumah tangga yang sama dengan yang tidak punya komitmen untuk mengikuti keluarga Nabi. Lalu apa pengaruh mengikuti keluarga Nabi bila itu tidak terrefleksi dalam keluarga kita? Keluarga para pengikut Ahlul Bait. Masalahnya sama, ributnya sama, konfliknya sama, perilakunya sama. Berarti ya tidak punya efek sama sekali. Jangan-jangan memang kita hanya mengikuti Ahlul Bait dalam bidang-bidang yang bisa kita lakukan dengan mudah, sederhana, seperti sholat, puasa. Kita peduli terhadap fikihnya, peduli terhadap halal haram, bahkan mustahab dan makruhnya. Tapi rumah tangga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sudah
Itu kan sudah dipahami oleh semua orang. Kita kan sudah kawin, kita ini kan sudah dewasa, sudah matang, sudah menjadi anak, menjadi orang tua, cucu, dan sebagainya. Berarti seolah-olah ini adalah fase yang sudah tidak perlu direvisi atau dicek ulang. Itulah yang membuat kita akhirnya tidak sadar hampir semua perilaku kita, perilaku hubungan kita, anak, istri, suami, cucu, keponakan, dan sebagainya itu boleh jadi berimbas dari kita tidak meletakkan keluarga sebagai landasan awal dalam membenahi perilaku kita, termasuk tentang pernikahan. Ya, kan awalan semua itu adalah pernikahan, dan pernikahan tidak dilandasi oleh, ya, pernikahan itu seringkali dipahami hanya secara normatif. Ada ijab kabul, ada mahar, ada pihak perempuan, ada pihak laki, pesta, sudah selesai. Nah, kalau begitu, tidak heran bila problem-problem kita yang kita hadapi itu ya sama dengan yang tidak punya bukan orang-orang yang berada dalam lingkaran pengikut Ahlul Bait. Karena ya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting karena sudah berjalan. Padahal tugas kita adalah menyempurnakan diri, merevisi, termasuk meninjau ulang filosofi dari pernikahan. Filosofi dari definisi dari cinta. Apa yang kita pahami tentang cinta? Jangan-jangan terpengaruh oleh ide-ide, gagasan-gagasan yang tidak koheren dengan ajaran Ahlul Bait. Kita cenderung seenaknya sendiri, tidak taat pada asas kompetensi, ngambil quote-nya orang, pandangan orang, dan akhirnya konsep kita tentang cinta menjadi kacau balau, dan akibat dari itu penyikapan kita pun keliru dan menimbulkan implikasi-implikasi yang negatif. Bukan hanya pernikahan, kita mungkin perlu lebih jauh lagi sebelum pernikahan. Filosofi dan pemahaman kita tentang laki, perempuan, tentang manusia, kedudukan manusia. Bagaimana sih pandangan Ahlul Bait tentang manusia? Bagaimana tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif, tanggung jawab sosial? Bagaimana kita meletakkan itu? Cara kita memandang manusia itu bagaimana? Filosofinya sesuai dengan ajaran Ahlul Bait. Itu yang jarang kita kaji. Yang kita kaji adalah hal-hal yang berhubungan dengan suci najis, halal haram, dan memang itu penting. Tapi seolah-olah hanya itu penting. Pahala dan dosa, sabar, tabah. Ini juga kita kadang-kadang salah memahami mana sabar, tawakal, dan itu membentuk kepatuhan, tanggung jawab, kepemimpinan. Apa yang kita maksud dengan kepemimpinan? Kan kita sering mendengarkan suami adalah pemimpin. Bahkan definisi tentang suami, istri itu apa? Itu tidak sederhana. Banyak orang menganggap suami itu adalah sebutan untuk laki yang menyebut kata mobil itu dalam rumah tangga itu suami. Padahal suami adalah sebuah atribut yang dilekatkan berdasarkan kontrak sosial. Sebuah kontrak. Kontrak yang diresmikan. Kontrak itu melibatkan pihak. Berarti ada hak dan kewajiban. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketika syarat itu dipenuhi, baru dia menyandang. Sebutan itu mengerujuk kepada tanggung jawab. Nah, tapi ketika tanggung jawab itu tidak dideskripsikan secara jelas berdasarkan ajaran Ahlul Bait, yang adalah kebisingan musik, pesta-pesta, ya akad nikah bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Akad. Ya, orang lebih sibuk dengan hal lain. Orang akad. Ya, pokoknya aku kawinkan kalau dalam bahasa Indonesia dengan mas kawin sekian, seperangkat alat sholat, aku terima. Terus selesai. Padahal itu adalah sebuah mitsaqan ghalidh, sebuah traktat yang berat. Karena di situ ada tanggung jawab dan pengorbanan. Ya, pengorbanan apa? Kebebasan. Tanggung jawab. Orang harus mengorbankan kebebasan. Karena begitu dia menjalin hubungan dengan pihak tertentu, baik dalam rumah tangga, perusahaan, atau apapun, ya dia harus terikat. Ketika terikat, otomatis melepaskan kebebasannya. Ini yang juga tidak dipahami. Mencintai, keterikatan, kontrak, atau munculnya rasa memiliki. Banyak orang juga salah memahami rumah tangga itu berarti memiliki. Apa benar?
perkawinan itu memiliki. Apakah ini properti? Suami menganggap istrinya propertinya, atau sebaliknya, istrinya juga menganggap suaminya propertinya, sehingga mengikatnya, dia menjadi detektif bagi istrinya, memantaunya bagi. Ini semuanya harus ditata ulang, karena kita boleh jadi tidak pernah serius melihat persoalan ini. Nah, karena kita termasuk pengikut ahlul bait, pengikut keluarga, ya mesti yang paling bertanggung jawab untuk mau mengoreksi. Dan koreksinya tidak hanya satu pihak. Sulit karena disebut rumah tangga atau keluarga itu berarti melibatkan pihak lain. Saya yang bila tujuan untuk melakukan reevaluasi atau peninjauan ulang atau redefinisi tujuannya untuk baik, tapi yang punya kesadaran, punya keinginan untuk itu hanya salah satu pihak. Jadi karena ada mindset yang sudah terlanjur dianggap sudah selesai. Soal itu sudah hal yang pasti benar. Dari mana kita tahu? Karena kita ini kalau tidak disebut pengikut ahlul itu artinya ajaran Islam ini kan direpresentasi di ajaran Islam itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita mengikuti ahlul bait keluarga Nabi? Ya karena keluarga Nabi itulah yang bisa menjelaskan, bukan menafsirkan. Kalau tafsirkan mungkin benar, mungkin salah. Tidak menafsirkan. Pengikut ahlul bait bukan penafsir. Itu kan berarti berspekulasi, hipotesa. Kali ini menjelaskan, menerjemahkan, karena dialah yang memiliki legitimasi, memiliki otoritas. Nama Jinatul Ilm wa Aliyun Babuha itu artinya semua ilmu yang disebut dengan ilmu di sini bukan ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi, ada jurusannya, ada sarjananya. Ilmu itu sesuatu yang benar, sudah pasti benar disebut dengan ilmu. Makanya Nabi adalah Nabi adalah kota ilmu. Itu artinya ilmu adalah hal-hal yang sudah real, nyata, yang transenden tentunya. Dan karena itu, yang benar itu hanya bisa direpresentasi oleh yang memang benar. Nabi benar bersenyawa dengan wahyu yang suci. Begitu juga ahlul bait. Ahlul bait sebagai penjelas. Penjelas itu artinya, ya semua bidang hidup kita harus kita cek. Kita harus cek lagi apakah ini sesuai atau tidak. Jangan-jangan ini menurut kita. Kita terbiasa dengan menurut saya. Diam-diam kita ini sebetulnya ulama-ulama swasta gitu. Seenaknya sendiri enggan untuk bertanya, enggan untuk konsultasi, enggan untuk, karena ada juga yang ngomong nggak boleh mengeluh kepada sesama manusia. Akhirnya diempat sendiri, terus sesek, mulai sesek, terus memukul jantung, besok tahlil. Karena yang beredar nggak boleh mengeluh kepada manusia. Terus buat apa dokter? Buat apa konsultan? Buat apa psikolog? Ini semuanya manusia. Tapi kan secara vertikal kembalinya kepada Allah. Kalau orang tidak melakukan proses katarsis, ditahan, terus ada doktrin sabar tanpa penjelasan yang logis, sabar akhirnya ya mati karena sabar. Dan ini yang menimbulkan masalah. Atau bagaimana hubungan dengan ibu? Merawat ibu, ya terus sampai akhirnya karena dia merawat ibu, dia nggak pernah mikirkan dirinya. Ketika ibunya meninggal, terus yang merawat dia siapa? Jadi ternyata dia memahami doktrin merawat ibu itu, cinta ibu itu, sampai akhirnya dia tidak memikirkan dirinya. Nah, ibunya punya anak dia. Nah, dia punya anak siapa? Dia tidak sempat kawin, dia tidak sempat menata dirinya supaya orang lain tahu. Bagaimanapun juga itu penting kan. Nggak bisa Anda diam di rumah, lalu tiba-tiba ada orang tanpa mengenal Anda, terus menyatakan kehendaknya untuk membina rumah tangga dengan orang itu. Ini hal yang logis tapi terlewat begitu saja. Nah, menurut saya kita perlu serius soal itu. Kita perlu menata ulang dan ada kerelaan karena nanti untuk mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki dari ini semuanya. Jangan cuma kita ingin seolah-olah apa ya ini banyak keluhan karena kebanyakan suami itu tidak perhatian karena banyak orang laki itu memang faktanya begitu. Tapi kesalahan itu karena kedua belah pihak. Seringkali tidak pernah terlihat. Terus kemudian kalau ada konflik, apa keributan, kita seolah-olah kaget. Tahu solusi perceraian itu kita seolah-olah kita berusaha untuk menghilangkan solusi. Cerai itu bukan sebagai solusi, padahal agama menyatakan cerai itu solusi. Kita perlu berpikir realistis, proporsional saja, tidak perlu kaget-kagetan. Kalau dulu kan perceraian itu harus perang, harus
saling benci, rawat dendam, dan akhirnya menjadi korban anak. Apakah itu bagian dari Islam? Sama sekali, Jordan. Apa filosofi dari cerai? Kalau fikihnya sih urusan yang sudah diketahui orang. Tapi mengapa cerai diperbolehkan? Mengapa nikah itu harus harus begini, harus begitu? Semuanya dibicarakan karena perkawinan adalah sebuah ikatan yang melibatkan dua orang manusia yang berbeda. Berbeda, harus berbeda. Pernikahan itu harus berbeda. Mengapa? Karena pernikahan adalah perpaduan. Perpaduan harus dengan pihak lain. Tidak ada hubungan, tidak bisa sesuatu yang sama terjadi. Maka dari itu, beda watak. Bahkan manusia itu semuanya tidak ada yang sama. Sidik jari tidak sama, mata tidak ada yang sama. Semua ini produk baru semua. Sehingga wajar bila terjadi keretakan, wajar bila terjadi kesalahpahaman, wajar bila terjadi kekecewaan. Apakah itu harus dijelaskan, dibicarakan, atau tidak sejak semula? Ataukah kita perlu merevisi lagi? Ataukah memang kita anggap sudah tidak perlu? Sehingga solusinya cerai. Sehingga solusinya harus fikih saja. Ada persoalan tidak semata-mata persoalan fikih. Ya, bicara tentang nafkah. Bicara tentang nafkah. Nafkah itu seolah-olah hanya suami yang punya hak nafkah. Padahal nafkah itu ya saling memberi nafkah. Saling mendapatkan nafkah. Itu juga persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan. Tidak ada komunikasi yang terbuka. Atau ketika hendak mencari solusi, karena ada kesalahpahaman, datangnya ke orang-orang yang tidak ada hubungan dengan pengetahuan soal ini. Datangnya ke dukun, ke orang yang katanya keramat, dimintai jampi-jampi, dan katanya orang pintar. Orang pintar ya belajar. Kalau orang nggak pernah belajar, nggak pernah apa-apa, hanya karena jalannya miring-miring, orang pintar. Nah, terus perguruan tinggi, sekolah, belajar, ini semua tidak ada artinya. Karena dikalahkan oleh yang pintar, definisi pintar dikembalikan kepada orang yang tidak belajar. Oh, berarti yang pintar itu yang nggak sekolah. Yang nggak ngerti itu justru pintar. Kita harus bakar semua kamus-kamus yang ada. Kalau ada apa-apa, kena dukun. Kenapa? Semua harus kembali. Boleh jadi memang ada perubahan-perubahan mental, fisik. Makanya perkawinan ke depan itu harus benar-benar dilihat. Nggak hanya suka sama suka, cocok, kretek di hati. Golongan darahnya apa? Tes, psikologi, ini semua yang perlu. Ini bukan hanya hubungan bisnis yang suatu-waktu bisa dibubarkan sesuai dengan ADRT. Sesuatu yang ada efeknya, anak, cucu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, momentum ini, Yaumul Mahabbah adalah momentum bukan sekedar seremoni, tapi adalah momentum untuk melakukan redefinisi terhadap semua variabel yang merupakan bagian dari sebuah rumah tangga. Saya kira itu hanya gambaran awalnya. Semoga nanti ada diskusi yang lebih intens. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tidak tahu berapa waktu yang diberikan kepada saya. Saya menduganya hanya berikan abstrak yang umum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Muslim Habib atas pemaparan yang sangat mencerahkan. Semoga ilmu yang beliau berikan menjadi bekal bagi kita untuk terus menjaga keharmonisan keluarga. Baik, kepada para hadirin, mungkin yang apabila sudah muncul pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Selagi kita menyambut narasumber kedua kita, yaitu Ibu Rabiah Aidiah, SPSI MA. Saya perkenalkan beliau terlebih dahulu, yaitu beliau adalah akademisi sekaligus praktisi konseling dengan spesialisasi psikologi Islami dan konseling keluarga. Meraih gelar sejarah psikologi dari Universitas Medan Area dan magister konseling keluarga dari Al-Mustafa International University, Qum, Iran. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Al-Mustafa Open University dan Universitas Al-Azhar Indonesia, sekaligus konselor keluarga dan psikoterapis. Beliau juga telah mengantongi sejumlah internasional di bidang konseling pranikah, terapi keluarga, dan penanganan perselingkuhan. Semuanya berbasis pendekatan Islam dan spiritual. Malam ini beliau akan mengupas tema mengapa cinta suami istri bisa memudar dari tinjauan psikologi Islam.
Kepada Ibu Robiah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya udah muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Rabbi adkhilni mudkhalasid wa akhrijni mukhrajasid waj'alni min ladunka sultanan nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau share screen tadi Waalaikumsalam ganti warahmatullahi akun. wabarakatuh. Oh, dijadikan host. Ya, Belum dijadikan host, belum? Mohon diizinkan. Sudah jadi co-host. Udah bisa ya. Tadi ganti akun keluar dari situ, Ustazah. Ganti akun Ini lagi. atas nama Rabiah Aidiah ya yang baru. Masih disable. Host disable attempts. Udah Ustazah. Udah mulai, oke. Iya. Ya, pelan-pelan ya saya mulai dulu. Mengucapkan terima kasih atas undangan, kesempatan yang diberikan kepada saya, memperkenankan saya ikut dalam kegiatan baiknya. Yang saya hormati, tadi ada Ustadz, semoga masih hadir, guru dari guru-guru saya. Kemudian para asatid juga, di sini banyak asatid, asatizat, alim ulama, dan para aktivis Muslim Ahlul Bait Indonesia yang saya hormati semuanya, yang saya sayangi para pecinta Ahlul Bait dari seluruh wilayah yang hadir malam ini. Selamat malam, selamat juga saya mengucapkan untuk Hari Mahabbah kemarin. Tidak berpanjang lagi, tadi sudah cukup banyak ya kita diceritakan bagaimana, saya langsung aja kayak yang ketika kemarin diminta cinta ya, gimana cinta hilang gitu. Nah ini sebelum ke sana saya mau cerita dulu sedikit pendekatan yang dipakai berkaitan dengan ini, karena memang dalam intervensi keluarga kita memang membahas ini, dan yang dipilih dalam kesempatan hari ini adalah berbasis spiritual systemic family approach. Jadi pendekatan yang kita pakai memang spiritual systemic family therapy, karena untuk memahami fenomena sosial ya, judulnya menarik, bagaimana cinta bisa hilang di keluarga, tentu kan sudah merupakan ini ya, hasil dari temuan lapangan mungkin, penuh refleksi, penuh masalah yang dihadapi dan ingin mencari. Ini menarik ya, sebuah pengalaman yang tidak sedikit ya, cukup panjang, dan tentu akan mencari problem solvingnya seperti apa. Nah dari saya akan mulai dari memperkenalkan, atau kita bicara dulu pendekatannya apa, adalah spiritual systemic family approach, nanti akan kita bahas apa saja, dan kemudian sebelum kita bicara cinta itu bagaimana hilang, kita akan bicara dulu bagaimana cinta itu ada gitu kan. Karena kalau saya bilang tiba-tiba hilang terus tadinya kayak apa sih di keluarga gitu. Nah sebelum ke sana saya juga merasa tertantang atau merasa perlu untuk membicarakan juga apa sih keluarga dalam pendekatan yang kita pilih. Tentu kan untuk memahami sesuatu, barang apa nih barangnya gitu kan, cinta di keluarga. Apa sih keluarga, kemudian akan lebih komprehensif, akan lebih pas kalau kita membahas itu dulu gitu. Sama kayak misalnya orang didatangkan satu mesin di rumah gitu kan, dibuka, oh ini kulkas, ada yang bilang bukan, ini lemari atau apa. Nah tapi ketika dikenalkan dulu ini barang apa, tentu kita akan lebih pas untuk mentreatmentnya, apakah ini perlu dicolok atau ditaruh di mana kan gitu. Nah kita akan mulai dari keluarga ini seperti apa. Seperti dengan judulnya adalah spiritual systemic family.
Maka banyak orang yang mendefinisikan keluarga sebagai apa. Kita lihat ada unit terkecil sosial, kemudian ada kumpulan orang, secara hukum juga ada definisinya, belum lagi secara filsafat, saya bukan bidangnya. Tapi kita akan melihat keluarga sebagai sistem. Nah, layaknya sebuah sistem, jadi tadi ada sistemik, spiritual, sistemik family gitu ya. Nah, kita mulai dari sistemnya dulu, nanti spiritualnya akan masuk. Selayaknya sebuah sistem tentu ada beberapa karakter ya. Pertama itu kalau sistem kan, nih kalau kita lihat nih saya pakai ini, ada batasnya, berarti dia tertutup, cenderung menutup gitu kan kalau sistem. Jadi yang bukan dia akan keluarkan, sama kayak HP ini. Ini kan batasannya begini ya. Nih. Berarti yang di luarnya bukan, dia menutup, nggak boleh lagi yang lain masuk gitu. Nah itu yang pertama, keluarga adalah dia menutup dari masuknya luar. Kalau boleh sebagai contoh kita mungkin lihat di rumah misalnya, kalau ada tamu yang nggak diundang, nggak direncanakan, itu udah misalnya nginep 3 hari di rumah kita, itu biasanya anak-anak langsung kasih respon. Karena dia tahu ini bukan bagian dari keluarganya. Atau misalnya kalau ada yang bersih-bersih rumah, terus pindah-pindah gitu, anak-anak biasanya komplain atau dia diompetin tuh mainannya, dia ngerasa nggak nyaman karena dia tahu ini bukan bagian dari keluarga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga, keluarga itu dia akan cenderung untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita bisa melihat keluarga itu sebagai sesuatu yang wujud ya, wujud juga, dia punya sistem sendiri, punya kemauan sendiri, punya pergerakan sendiri. Sebagaimana ketika Ayatullah Mutahari ingin memperkenalkan masyarakat, beliau juga mengatakan masyarakat itu punya jiwa sendiri yang perlu kita pahami. Nah, keluarga juga dia akan menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia kan akan terus ya, kalau kita lihat misalnya kita punya anak kecil, ini aduh nggak bisa tidur, kita kan akan cenderung, oh gimana caranya biar tidur, biar keluarga berjalan lagi seperti sebelumnya, seimbang gitu. Kalau ada masalah-masalah baru yang mengganggu keseimbangan, dia akan biasanya juga berusaha untuk menjaga keseimbangan. Kemudian keluarga juga selalu berusaha untuk adanya peningkatan layaknya sebuah sistem ya. Tentu kan kemarin kita misalnya pas baru menikah, kemudian rumahnya mungkin lebih kecil, besok pingin rumah yang lebih besar, sama yang sekolah juga ada peningkatan. Ini kan satu keberadaan kan kayak gitu memang kecenderungannya, ada peningkatan. Kemudian juga sistem ini dia sensitif, tapi ada yang masuk, ini kan ada inputnya nih. Kalau kita lihat sistem kan kayak gini dia, satu kesatuan, ada input, ada output gitu ya. Dan ada processing, di antara input dan output itu ada processingnya di dalam ada suami, istri, anak. Nah ini karena kita menggunakan pendekatan spiritual, ada Allah di situ. Nah, jadi yang masuk itu nanti kita lihat, mungkin nggak sempat di sini ya. Nah ini mempengaruhi bagaimana ini masuk, apakah setiap orang bisa kasih pendapat ke keluarga kita, atau misalnya kayak sekarang, internet, gadget, itu bisa masuk kan ke keluarga kita. Bahkan misalnya kalau dulu ya, misalnya karena saya perempuan gitu, saya dulu misalnya nggak dengan nyaman orang misalnya lawan jenis itu ngobrol sama suami misalnya jam 10 malam. Tapi kan sekarang karena ada internet nggak tahu kita kan, jam 11 malam, jam 12 malam ini input sudah luar biasa gitu. Kemudian dia sensitif terhadap apa yang masuk dan dia akan cenderung menutup gitu. Dan ini tidak boleh diabaikan jika ada yang masuk dan adanya pelanggaran misalnya. Kalau contoh biasanya kan kalau di keluarga itu ya, yang menjaga keluarga itu kan laki-laki gitu. Bisa ada yang masuk atau ada orang yang mengganggu, itu kan sensitif ya. Laki-laki akan melindungi. Itu juga nilai-nilai dalam agama, nilai-nilai suci. Biasanya memang kepala keluarga itu akan melindungi keluarganya dari input-input yang masuk sembarangan. Kemudian keluarga juga layaknya sebuah sistem, kita melihat sebagai keseluruhan di situ. Suami, istri, anak itu semuanya, nggak bisa satu-satu. Jadi di keluarga itu bukan
makan sendiri, pulang, masak sendiri, enggak kan? Semua sama gitu. Makanya anjuran untuk makan bersama itu di situ kan. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwa laki-laki itu nggak baik kalau dia makan sendiri. Gitu. Nah ini kita perlu melihat bahwa keseluruhan itu beda dengan sendiri-sendiri. Ketika suami jadi seorang laki-laki, istri jadi seorang perempuan, anak itu beda. Keluarga itu mesti dipandang sebagai satu keutuhan yang satu reaksi di tempat lain, di satu tempat itu memberikan reaksi pada lainnya. Oke, misalnya kita pulang, oh capek saya, terus saya nggak mau diganggu, nggak boleh ada suara berisik, nggak bisa dong. Kita harus punya juga sense, punya pengertian terhadap yang lain. Nggak mungkin kita berharap di rumah itu misalnya, oh saya mau baca buku, diam, nggak ada yang bunyi gitu. Itu kan? Karena itu pengaruh. Kita pulang dari mana capek, oh ini manyun seharian nggak mau diganggu. Itu kan pengaruh ke yang lain. Gitu. Ini keseluruhan ya. Kemudian di keluarga juga ada subsistem. Kalau tadi ada sistem misalnya suami, istri, nanti ada subsistem lagi. Subsistemnya nanti ayah ke anak, ibu ke anak, kemudian anak ini, anak pertama ke anak kedua, itu sistemnya ada lagi sendiri masing-masing. Gitu. Kemudian di keluarga juga ada feedback. Feedbacknya apa? Ini satu tindakan akan berpengaruh kepada yang lain, kemudian tadi input, kemudian dalam ada processingnya apa gitu ya, nanti ada sih dalam, karena kan seluruhnya di dalam keluarga ini seluruhnya relasi kan yang kita lihat. Suami dengan anak, dengan istri, dengan anak, ini semuanya relasi, ada proses di dalamnya, dan ini menghasilkan sesuatu. Nah ini sesuatu nanti apakah rasa syukur, apakah kehampaan, kalau kita ukur biasanya kepuasan keluarga itu ada ukurannya, kita bisa ilmiahkan gitu ya. Nah ini pengaruh lagi nanti, syukur, ini pengaruh lagi menjadi input lagi, dan ini berjalan terus gitu. Jadi kita bisa melihat keluarga itu suatu yang dinamis dia punya sendiri di dalam rumah itu. Sebagai contoh misalnya kalau tadi dia tertutup gitu kan, berarti kan harus ada batas. Kalau misalnya rumah kan batasnya tembok ya, orang nggak bisa semua masuk. Bahkan dalam Al-Quran kita diajarkan untuk masuk ke rumah orang itu apa, memohon pasta nisu gitu ya kalau nggak salah ya, minta izin gitu. Ini kan batasnya bisa fisik, dan untuk yang kayak gini juga batasnya psikologis. Nggak bisa semua orang masuk kasih pendapat, enggak kan? Oke, itu untuk sistem ya, untuk sistem kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian kita akan ke keluarga. Nah, kalau tadi banyak definisi-definisi dari pendekatan sosiologi, fikih, hukum kayak gitu. Nah, dengan pendekatan ini kita akan mendefinisikan keluarga ya, apa barang ini gitu kan. Barang keluarga ini, keluarga spiritual ini apa? Kita lihat di sini keluarga dalam perspektif multidimensi spiritual, karena kita memandang manusia itu kan ada dimensi fisiknya, dimensi psikologisnya, dimensi spiritual, dimensi sosial, dan sebenarnya yang paling prinsip, paling asil, itu ada Ustadz di sini, itu manusia itu dalam spiritual gitu kan. Nah kalau gitu berarti dia adalah sebuah sistem, tadi kan sistem udah dapat ya, yang dimulai oleh dua manusia yang tidak sejenis. Jadi kita nggak terima ya pasangan sejenis, nggak akan masuk di sini. Jadi bukan bagian dari kita. Dengan ikatan perjanjian yang kuat tadi disebutkan, misalkan Galida, spiritual dan suci. Dia berkembang nanti melalui kelahiran anak ya, atau mengangkat anak asuh. Terus dua orang tadi itu dewasa, balik dan berakal. Ikatan ini terbentuk dengan tujuan bersama untuk mencapai keselamatan melalui kehidupan yang bersih dan pembinaan generasi tauhid. Ini kita lihat ya. Ini ada referensinya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya keluarga itu tujuan akhirnya salah satunya adalah kita mempersembahkan generasi yang bertauhid. Ini kan udah kelihatan, kita punya misi besar kepada Allah. Kalau kita lihat bagaimana mencapai tujuannya, yaitu tadi ada interaksi rasional, emosional yang berorientasi kepada Tuhan.
Dasarnya apa? Iman yang kokoh. Dari mana? Dari awal. Dari Allah, mabda kita ke Allah, dan hari akhir kita juga Allah. Jadi semua perjalanan kita adalah dari Allah, dengan meningkatkan kompetensi diri di dalam metode amal soleh, gitu ya. Amal soleh ini akan menjadi landasan keseimbangan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa item ya yang kita lekatkan tadi daripada hubungan antara dua manusia tidak sejenis ini, ada spiritual, suci, dan macam-macam. Ini ya item-itemnya. Pertama yang kita maksud keluarga di sini tentu adalah keluarga inti ya. Jadi bukan usrah, tetapi adalah ahlul bait gitu kan. Kemudian di sini juga tadi kita melihat ini secara holistik. Kita tidak hanya melihat natural saja, biologis, psikologis, sosial, tapi kita juga melihat di situ ada spiritual. Ada aspek ibadah di situ, ada aspek peningkatan martabat, kebutuhan eksistensi, kehidupan suci. Jadi semuanya ya. Dimensinya struktural juga, interaksional, evolusional, ini teori-teori lah, nggak apa-apa ya. Kita akrab sedikit dengan teori supaya kita bisa melihat itu secara utuh seperti apa. Karena pendekatan kita terhadap sesuatu itu pengaruh banget kan. Untuk kita bisa melihat. Sama kalau kayak dokter kan, kalau dia kira-kira yang paling hafal anatomi apa segala macam itu kan dokter ya, di kedokteran mereka bahas gitu. Nah kita karena memang kita berniat melakukan intervensi terhadap keluarga, maka kita bedah satu-satu sampai mana. Sama kalau kita memang juga ingin memahami keluarga dengan lebih baik, dengan perspektif yang saya boleh bilang perspektif spiritual, ketuhanan berdasarkan nilai Islam itu lebih dekat kepada hakikat manusia. Kalau tadi contoh di undangan itu disebutkan dalam psikologis, saya agak ragu ya, karena psikologis mainstream hari ini sebenarnya tidak pernah menyentuh hakikat manusia. Kalau belakangan di barat mereka bilang spiritual yang mereka gunakan adalah spiritual yang tidak ilahiyah, lagi-lagi ke bumi saja gitu. Mindfulness mereka bilang misalnya, mindfulness tidak lebih dari sekedar kekuatan pikiran yang itu ada di Buddhism, di Buddha sebenarnya. Nah, tidak lain kita kembali kepada bagaimana Allah mendefinisikan manusia yang ada di Al-Quran, yang ada di bimbingan Rasulullah kepada kita. Yang kita ambil itu. Nah, tadi masuk ya, ada pandangan holistik di situ, kemudian sistem keluarga, tadi sudah disebutkan ya di awal pertama, sistem keluarga adalah suatu kesatuan yang utuh. Maka nggak ada di situ ketidakpedulian, ketidakterkaitan antara satu. Semuanya itu berpengaruh gitu. Nanti di subsistem ya, tadi ada sistem, subsistemnya juga ada bagaimana caranya gitu. Kalau tadi ada batas di luar, di subsistem juga ada batas. Jadi nggak ada yang namanya perkawinan aku fana dalammu, nggak ada lagi batas semuanya. Itu akhirnya jadi posesif kan, jadi sesuatu yang tidak nyaman secara psikologis. Bahkan kita bisa bilang itu gangguan kayak gitu. Kemudian tadi ada dewasa, laki-laki dan perempuan, dia harus mencapai tingkat kedewasaan dalam dimensi apa? Fisik, psikologis, spiritual, sehingga dia bisa masuk ke sistem baru. Nah ini ya, kemarin kita sudah beberapa kali mencoba melakukan kajian persiapan untuk perkawinan. Apa yang paling diperlukan dalam sebuah perkawinan? Sebelum misalnya kita memilih pasangan yang baik, tapi kadang banyaknya kegagalan perkawinan karena dia sendiri nggak tahu dia siapa. Belum tersapih, belum ada diferensiasi diri dari keluarga asal. Belum ada kematangan secara emosional. Belum siap untuk melakukan hubungan emosional yang dekat, yang intim. Belum lagi konflik-konflik dengan keluarga asal. Ini berpengaruh ya. Nah ini sangat mempengaruhi, diperlukan gitu. Kondisi sebelum dia memasuki perkawinan, kematangan atau kesiapan dari orang itu diperlukan. Karena itu di sini ada disebutkan dia mencapai tingkat kedewasaan, siap, matang. Kemudian juga di situ disebutkan ada akal rasional ya. Menggunakan akal yang
yang berorientasi pada Tuhan. Dan kalau tidak rasional ini akan mengancam keuntungan keluarga. Nah, tadi disebutkan juga ada perjanjian yang kuat. Kita lihat ya bahwa di Al-Quran itu kata-kata misalkan Ghalidha itu 2 kali cuma. Yang satu mengambil dari Bani Israel, dan yang satu itu menarik ya, wa akhadna minkum mitsaqan Ghalidha itu perempuan mengambil perjanjian yang dari kalian gitu. Di keluarga juga spiritual ya, ruhnya itu adalah suci. Hampir semua budaya ya memandang keluarga itu sebagai sesuatu yang suci. Makanya nikahnya kan selalu perkawinan-perkawinan itu selalu ada di tempat ibadah ya. Di gereja orang mengambil masjid sesuci mungkin, sesakral mungkin dibuat gitu. Kemudian ada interaksi rasional ya, interaksinya tidak hanya emosional semata, ini perlu. Dan ketika ada interaksi negatif, ya kalau sekarang tuh orang-orang suka pakai istilah ya di keluarganya di NPD macam-macam itu ya di interaksi negatif itu dia masuk golongan fujur ya, yang merusak sistem keluarga. Interaksi yang rasional ini mungkin perlu bahasan sendiri, bagaimana laki-laki dan perempuan, kebutuhannya apa. Itu dalam pendekatan kita ada pagunya yang jika itu dikerjakan, dipraktekkan akan membuat nyaman masing-masing. Nanti sedikit akan kita bahas di lanjutannya. Jadi akal tadi tetap ya, akal yang berorientasi kepada ketuhanan, akal yang murni, bahwa akal yang kita kan lahir dengan akal fitrah ya, dan seringnya akal fitrah ini kan tertidur atau tertutupi oleh banyak hal, pendidikan atau pengalaman negatif itu membuat orang tidak bisa terkoneksi dengan akalnya yang sendiri. Akal asli fitrah itu sebenarnya tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Dan ini yang perlu diaktifkan dalam keluarga. Relasi yang berlangsung tentu harus berdasarkan pada ini. Gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di situ ada tadi dikatakan mendidik generasi yang sehat dan bertauhid, ini masuk dalam tujuan ya. Jadi di situ kemudian ada juga tadi disebutkan keseimbangan dan pencarian keseimbangan, layaknya sebuah sistem di keluarga itu dia selalu mencari keseimbangan. Ini ada ya di ayat ini di An-Nisa ini disebutkan di situ agar kamu tuh adil gitu meskipun dengan keluargamu sendiri. Dan kalau kita lihat ya di surat Nisa itu banyak ya hukum-hukum tentang keluarga, termasuk Ar-Rijal wal Nisa itu di surat Nisa itu. Jadi satu surat namanya Nisa perempuan tapi banyak keluarga di situ yang berkaitan dengan keluarga. Nah tadi kita lihat juga bahwa keluarga itu dia memiliki poin atau kaitan dengan ta'ali atau peningkatan yang sifatnya transenden. Layaknya satu wujud semua di seluruh dunia ini, di alam semesta ini kan mengalami pergerakan, perkembangan dan ta'ali menujunya gitu. Bahwa perjalanan kita semuanya kan dari mabda dari Allah gitu. Ke hari akhir semuanya sedang bergerak menujunya dan itu adalah sebuah perkembangan. Dan ini bisa tercapai ketika orang sudah melampaui dirinya. Dan di sini kita bisa lihat apa saja yang menjadi halangan dari sebuah pelampauan ini. Apa saja yang menjadi kendala dari proses ta'ali atau transenden ini adalah ekspektasi yang mungkin terlalu tinggi atau hal-hal yang kita masih berpusat pada hal yang material saja. Kemudian
tadi sudah transendensi, dan yang terakhir kita bisa lihat adalah didasarkan oleh hak dan tanggung jawab. Sesuai dengan judulnya tadi ya, ada hak, ada tanggung jawab di keluarga seperti itu dia. Artinya apa? Timbal balik gitu kan. Masing-masing memiliki hak dan masing-masing memiliki tanggung jawab. Oke, kita sudah kira-kira dapat ya gambaran bagaimana kita melihat keluarga ini. Kemudian sedikit sebelum masuk ke soal cinta, apa sih yang menjadikan kita harus menikah gitu? Kenapa sih? Untuk apa sih pernikahan gitu ya? Nah, ini mungkin sudah sering didengar, tadi satu-satunya sudah disebutkan adalah untuk mendidik generasi yang bertauhid, dan satu lagi yang sudah kita sering dengar adalah meraih ketenangan dan kedamaian atau sakinah, kan disebutkannya keluarga sakinah gitu. Dalam referensi disebutkan juga. Jadi kalau misalnya orang menikah itu hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja gitu kan. Orang akan bilang, sehingga bagi sebagian pernyataan bahwa seolah pernikahan itu hal yang rendah sekali gitu. Padahal penyaluran kebutuhan biologis itu juga bukan sesuatu yang rendah dalam Islam. Kita lihat dalam budaya sebelum Islam, betul. Hubungan biologis antara suami dan istri itu direndahkan. Makanya dalam ajaran agama-agama sebelumnya kan ketika mereka mencapai tingkatan agama yang tinggi, mereka meninggalkan itu. Meninggalkan hubungan. Di kita kan enggak, Rasulullah bilang, aku berjalan seperti, aku nabi gitu kan, aku juga menyukai perempuan gitu. Seperti manusia lain. Jadi sebenarnya hubungan itu bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang hina gitu. Tapi itu adalah fungsi sekunder, bukan yang utama. Fokus utamanya adalah bagaimana menjadikan individu itu menuju kesempurnaan dalam ketauhidan di keluarga. Ini kita bisa lihat ya dalam di hadis, di riwayat disebutkan di situ Rasulullah mengatakan, apa yang menghalangi seorang mukmin untuk menikah? Agar ia bisa mengaruniakan anak. Allah mengaruniakan anak kepadanya, anak yang bertauhid, sehingga bisa memenuhi bumi dengan orang-orang bertauhid. Terus di kisah Nabi Yusuf ya dalam tafsir Ayasi, itu disebutkan waktu Nabi Yusuf itu terpisah, ketemu lagi dengan saudaranya Bunyamin, dia bilang, bagaimana rasanya waktu kamu berpisah dengan aku? Terus Bunyaminnya bilang, demikian aku punya anak 11 anak katanya gitu. Dan masing-masing ini aku setiap anak itu demikian cintanya aku kepada mereka masing-masing. Demikianlah semuanya itu tertajali dalam anak-anakku gitu. Jadi cintaku pada 11 anak itu sama seperti keinginanku, cintaku kepadamu gitu, kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf katakan, katanya gini, kamu tuh punya banyak anak sekali, apa yang mendorongmu demikian gitu. Kemudian Binyamin bilang, ya aku punya ayah yang menganjurkan aku untuk menikah. Dan di sini Nabi Yusuf mengatakan, menikahlah, semoga Allah mengeluarkan darimu keturunan yang memenuhi bumi dengan bertasbih. Berarti kan ini tujuan menikah adalah kita memberikan keturunan yang bertauhid. Kita akan memenuhi bumi dengan orang-orang yang memuji Allah, yang bertasbih. Ini salah satu ya, tadi sudah disebutkan juga. Nah, yang kedua, ada yang di sini sudah kita mulai masuk ya, dekat pada ketenangan. Al-Quran juga memandang pernikahan, falsafah pernikahan tidak hanya sebagai untuk memberikan pendidikan, tapi juga sebagai tempat yang tenang. Kan kalau kira-kira tempat nggak tenang ya, bagaimana kita misalnya mau duduk, mau baca Quran, mau ngerjain sesuatu, kalau itu sedang gempa aja kita nggak bisa kan, goyang-goyang gitu kan. Nah ini kan perlu tempat yang tenang, rumah itu perlu ada ketenangan. Nah ini dengan masing-masing laki-laki dan perempuan itu kan punya karakteristik masing-masing yang itu tidak ada di salah satunya gitu. Nah selama ini
berjalan, dia ada ketidakseimbangan dan itu hanya ditemukan di lawan jenis saja. Ini kita lihat di sini ya. Ada kebutuhan timbal balik. Jadi perempuan itu kan dari bawaan lahirnya dia lembut, luas, dia fleksibel. Kemudian laki-laki dia teguh, dia lebih kuat gitu ya. Nah ini kan kita kan dicekoki bahwa laki-laki perempuan sama gitu. Padahal banyak perbedaan yang itu memang diciptakan untuk saling melengkapi. Jadi ada yang tidak ada di satu lawan jenis, misalnya di perempuan dia tidak memiliki keteguhan, kurangnya di situ, dia menemukan itu di laki-laki misalnya. Kemudian karakteristiknya yang fleksibel, ini siap untuk menerima sebuah dominasi misalnya atau kewam dalam ayat Al-Quran yang disebutkan. Nah ini. Dan Allah menjadikan pasangan kalau dalam ayat yang disebutkan ya, wa min ayatihi itu an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha gitu kan. Nah ini kita akan lanjutkan bagaimana sih prosesnya gitu. Bahwa keluarga itu artinya menjadi pusat dari kasih sayang dan tauhid. Untuk bisa mendidik anak yang bertauhid perlu tempat yang tenang, perlu tempat perpaduan kasih sayang sehingga bisa mewujudkan tadi. Ini suatu misi yang sangat besar ya. Sama seperti Rasulullah ketika dia turun, dia mengajak orang untuk bertauhid, untuk menyembah Allah. Dan kita, ketika kita bisa mempersembahkan generasi tauhid, ini suatu yang misi yang sangat besar. Dan untuk pasangan juga kita bisa saling memberikan ketenangan gitu. Ada ayat yang lain dikatakan juga kan, dia menciptakan kamu min nafsin wahidah, dia sekunailah, untuk memberikan ketenangan juga. Jadi pasangan satu sama lain itu saling memberikan ketenangan. Oke, kita dapat ya. Nah kemudian untuk gimana nih keluarga bisa langgeng, bisa terus kan tadi ketika ketemu pasangan, kemudian udah dapat ketenangan gitu, gimana bisa terus? Nah ini kita mulai sedikit bicara soal kayak tadi cinta gitu ya dalam keluarga itu apa sih sebenarnya? Afwan Bu Rabiah, mungkin 5 menit lagi ya. Oke. Afwan. Nah kita lihat sebenarnya ketahanan keluarga itu bukan hanya sekedar tidak ada konflik, tapi bagaimana keluarga itu bisa jalan terus, jadi nggak bubar. Ada masalah dikit dia nggak bubar, tapi dia berjalan terus. Nah ini kita lihat ya, bahwa manusia itu punya makhluk sosial ya, dia selalu butuh untuk ada di sisi orang, dia nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Nah ini, selama dia belum menemukan itu, dia akan gelisah. Tapi ketika dapat, itu yang 3 yang dulu Pak. Oke. Nah, ketenangan di sini kita lihat, ketenangannya timbal balik sifatnya. Kalau timbal balik ini ada beberapa pola ya. Kalau relasi-relasi yang kita lihat, pertama kan kalau misalnya relasi yang negatif, yang buruk itu kan kalau kita membalas keburukan dengan buruk gitu ya. Kemudian apa kita membalas kebaikan yang sama, simetris. Itu biasa aja kan gitu. Tapi ada lagi relasi yang namanya kita membalas dengan yang terbaik gitu. Nah, ini kan disebutkan di Al-Qur'an. Disebutkan kepada laki-laki, disebutkan bergaulah kepada mereka asyiruna bil ma'ruf. Ini audiensnya laki-laki ya. Kemudian di ayat lain di hadis juga disebutkan seorang laki-laki itu membutuhkan 3 hal gitu. Di keluarganya dia bergaul dengan baik gitu. Asyiratun jamilah gitu kan. Ma'asyiratun jamilah. Nah, kemudian memberi benteng gitu ya. Ghairah tahassun itu benteng ya, kecemburuan untuk membentengi. Nah, terus kok
kalau untuk laki-laki diajarkan demikian gitu ya, di Al-Qur'an ada, kemudian ayat-ayat lain juga ada. Di perempuan ada anjuran untuk husnul tabaul. Jadi dua sisi. Dan secara spesifik ini menarik ya. Saya diajarkan gini loh. Biasanya aturan-aturan di agama kita itu, apakah di Al-Qur'an atau hadis, itu dia akan memberikan sesuatu yang itu gampang akan lalai gitu loh. Kita nggak disuruh nafas, kamu bernafas, enggak, karena kita secara alamiah kita akan bernafas. Atau misalnya di Al-Quran disebutkan orang tua itu nggak disuruh berbuat baik kepada anak karena orang tua sudah punya naluri, tapi anak yang disuruh berbuat baik karena ini ada kemungkinan lalai. Karena itu di sini suami disuruh untuk berbuat baik kepada keluarga, gitu. Tidak menyakiti istri, gitu. Sehingga berlindung. Dan istri juga secara spesifik juga dikatakan untuk memberikan husnul tabaul, jihadul mar'ah itu kan, husnul tabaul. Lah, di mana tadi perannya? Kita lihat landasan ketahanan keluarganya adalah mawaddah dan rahmah tadi. Jadi tadi kita lihat keluarga itu, kalau kita lihat di ayatnya itu kan dikatakan apa? Dikatakan setelah Allah mengatakan litaskunu ilaiha, baru waja'ala bainakum mawaddah warahmah gitu. Ini menarik kalau kita lihat ja'alanya nih, kalau yang bahasa Arab kan kembali ke siapa? Siapa yang menciptakan? Ke huwa kan. Gitu. Jadi mawaddah dan rahmah ini yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengadakan di antara kalian, di antara pasangan tadi Allah gitu. Setelah apa tugasnya pasangan itu? Dia memberikan ketenangan satu sama lain. Nah ini menarik. Disebutkan di situ kata-kata yang dipilih adalah mahabbah. Kata-kata yang dipilih adalah mawaddah, bukan mahabbah. Padahal mahabbah kan juga cinta ya. Tapi mahabbah itu lebih kepada perasaan emosional saja gitu. Kita kan suka bilang ana uhibbuk gitu kan. Jadi cintanya masih di hati. Sementara di mawaddah ini sudah ada manifestasi dari rasa cinta dan perbuatan. Gitu. Dan secara spesifik lagi, mawaddah itu mengandung kata tamana, aku menginginkanmu. Jadi apa ya, impian gitu loh. Kalau bahasa psikologinya aku menginginkanmu. Itu yang cinta yang melanggengkan di keluarga. Nah, kalau kita lihat rahmahnya apa? Rahmahnya itu, ini ada beberapa pandangan ya, tapi secara sederhana kita bisa bilang rahmah itu kira-kira kondisinya kalau pada orang yang lemah gitu, kan ada rahm di situ ya. Kalau kita lihat segala sesuatu di orang kepada ibu kepada anak itu rahmah. Atau misalnya ketika kita merawat pasangan sakit, atau ketika ada sesuatu yang kurang di pasangan, itu memberinya adalah rahmah di situ. Nah, dalam perkawinan hubungan suami istri ini tidak rahmah saja. Jadi bukan misalnya istri memandang suami itu sebagai sesuatu yang dikasihi, dia menjadi seperti ibu bagi suaminya gitu kan. Kalau dalam joke kita itu dikatakan nih suaminya kalau udah dia kebutuhannya dipenuhi semua dan dia tidak mendapat peran di keluarga, akhirnya ketika besar dia akan mencari pasangan hidupnya di tempat lain gitu kan. Nah ini, jadi rahmah ini kapan muncul? Ketika satu dalam kondisi yang lemah, satu tidak memiliki gitu. Tapi kalau kalau mawaddah, dia dengan aku menginginkanmu dan memenuhi kebutuhanmu tanpa diminta gitu. Nanti masalah kebutuhan kita nggak bisa sempat bicara di sini ya, karena kebutuhan itu kan ada, kalau tadi di sistem itu kan nanti ada peran. Nah peran itu diatur berdasarkan kebutuhan masing-masing laki-laki dan perempuan. Ada kebutuhan yang sama itu penghormatan. Nanti ada lagi kebutuhan laki-laki apa, kebutuhan perempuan apa, ini yang nanti untuk mode relasi kita akan bahas ya. Nah ini menarik ya. Jadi intinya adalah mawaddah itu adalah ikatan hati yang hanya datang dari Allah, mawaddah dan rahmah. Kita tugasnya sebagai pasangan adalah memberi ketenangan. Jadi kekayaan, kedudukan, ketampanan itu tidak akan mendatangkan cinta yang membuat hidup itu indah, yang membuat adanya mawaddah dan rahmah, adanya cinta yang tadi ya seperti aku menginginkanmu,
memberi tanpa diminta, dan itu selalu baru setiap hari. Dia tidak pernah usang. Itu di tangan Allah. Setelah apa? Setelah pasangan itu memberikan interaksi yang menenteramkan satu sama lain, menjaga ketenangan pasangan dan juga anak di rumahnya, menghindari hal-hal yang tidak nyaman bagi pasangannya. Karena itu keberlangsungan ketahanan keluarga terwujud jika upaya pasangan selaras dengan program ilahi di ayat tadi dikatakan. Ini ya, artinya kita bisa lihat bahwa kebutuhan manusia akan ketenangan dipenuhi oleh pasangan. Kita itu bisa tenang ketika ada orang di samping kita. Allah memang menciptakan ketenangan itu kepada kita melalui pasangan. Dan interaksinya tidak hanya simetris, tapi lebih dari itu. Ahsan, ya. Ahsan itu memberikan yang terbaik. Kemudian akhlak mulia. Bagaimana bisa untuk kita lihat, oh di rumah ini ada mawadahnya sudah ada, rahmanya sudah ada gitu. Sudah tercipta, sudah muncul, sudah tumbuh. Nah, dengan saling menjaga ketenangan masing-masing. Kita berusaha gimana diberitahu. Mungkin makanya dulu kan kita tuh seperti ada doktrin ya, untuk diajarkan ya. Ini yang diprotes oleh kelompok sebelah, bahwa misalnya perempuan menerima suami dengan baik, memberikan ketenangan, sampai misalnya walaupun saya nggak tahu ya, itu bahasan lain lah kalau itu nggak diterima gitu ya. Itu jadi saya kembali lagi bahwa sumber utama mawaddah dan rahmah adalah Allah, dan pasangan itu bisa berperan dalam mewujudkannya dengan memberikan ketenangan. Maka ketahanan keluarga akan terwujud ketika mawaddah dan rahmah itu berfungsi dan dijalankan secara konsisten dengan bingkai ketuhanan, bingkai ilahiyah. Terakhir saya tutup paparan ini, mohon maaf kalau waktunya sedikit terambil, dengan satu cerita. Kita biasa kalau kita sedang belajar konseling dengan terapis ya, dengan guru-guru, dia ceritanya gini. Jadi pada waktu pandemi corona itu, ini saya tutup aja ya, pandemi corona itu ada kasus KDRT, kemudian ini belum tertutup ya, kasus KDRT, kemudian setelah datang akhirnya terapisnya ngajarin katanya, ibu kalau nanti suami pulang gitu ya, kemudian ibu dikasih air, kemudian ibu kumur sampai suaminya masuk gitu. Jadi suami juga dikasih air, pas garam, kumur, udah seminggu, biasanya kan udah begini DRT-nya aman. Terus ya saya tapi jelas guru saya menceritakan, ya udah bu, lain kali kalau suami pulang bu gitu ya, cari tempat ngobrol, komunikasi. Artinya keluarga itu perlu kan, skill ya. Kasus itu jadi kita nggak bisa langsung nyalahin yang dipukul, tapi tidak benar juga misalnya harus dengan keras. Skill ya, ada perlu dilihat di sini, dan itu tadi dipelajari. Mohon maaf kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Ibu Rabia atas perspektif psikologisnya yang sangat insightful. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Di sini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah banyak sekali ya yang bertanya, tapi insya Allah saya akan mencoba rangkum ya, karena kebanyakan seputarannya sama gitu ya. Ya, sebelum kita mulai masuk sesi tanya jawab, mungkin ada lagi yang lain ingin mempersiapkan pertanyaannya, sembari saya menyampaikan rangkuman materi yang saya dapat. Yang rangkuman materi yang pertama yaitu dari Ustadz Dr. Muslim Labib. Mereka yang paling otentik mewakili Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang hidup bersama beliau, yang menyaksikan langsung setiap momen risalah dan merasakan cahaya kenabian hari demi hari. Dari sinilah kita diingatkan oleh perintah Allah, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Dakwah Rasulullah pun dimulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga. Maka sudah seharusnya kita mendefinisikan ulang makna pernikahan kita. Karena selama ini banyak di antara kita menjalaninya sebagaimana orang kebanyakan, tanpa benar-benar menyelaraskannya dengan klaim kita sebagai seorang pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Pernikahan bukan sekedar kontrak sosial dengan hak dan kewajiban administratif. Ia adalah ikatan yang harus dipahami dan dijalani dalam bingkai nilai-nilai Ahlul Bait. Iya. Baik. Yang rangkuman yang kedua yaitu dari Ibu Siti Rabiah Aidiah. Ibu Aidiah membawakan pendekatan spiritual systemic family, memandang keluarga sebagai sistem utuh dengan Allah di pusat relasi suami, istri, dan anak. Sistem ini holistik, menjaga keseimbangan, menutup diri dari pihak luar, dan mendorong setiap anggota berinteraksi secara penuh. Fondasinya adalah perjanjian yang kuat, spiritual, dan suci, ikatan moral spiritual seumur hidup, bukan sekedar prosesi. Kuncinya adalah akal yang berorientasi pada Tuhan, menerima wahyu, mendorong memanfaatkan dayas, dan fungsi pasangan bukan sekedar pertukaran setara, melainkan saling membalas kebaikan. Landasan utamanya adalah mawadah dan rahmah, dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. Mawadah adalah afeksi dalam kondisi baik, rahmah adalah kasih yang menguat justru saat pasangan lemah. Baik. Tujuan fundamentalnya yaitu meminta individu yang menempuh jalan ketauhidan dan melahirkan generasi bertauhid sebagai investasi terbaik dunia dan akhirat. Baik, teman-teman dan hadirin sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya baca, kebanyakan pertanyaannya bisa dirangkum jadi ada satu pertanyaan ya, yaitu mengenai ada dua hal ya. Yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban istri maupun suami. Ini semuanya pertanyaan dilontarkan sepertinya untuk Ustadz Mohsin Labib, yaitu yang pertama mengenai ini Ustadz tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Banyak di antara banyak yang bermasalah dengan bahwa kita adalah pengikut Ahlul Bait, tapi seringkali tidak mencerminkan atau aksi kita tidak mencerminkan seperti pengikut Ahlul Bait gitu. Dan kemudian ada juga yang mengeluhkan tentang kesabaran bahwa banyak sekali kesabaran itu dibebankan pada istri, padahal istri juga perlu punya kesabaran yang juga terbatas gitu ya. Maksudnya tidak melulu selalu kuat gitu. Kemudian juga tentang bagaimana komunikasi agar tidak terjadinya konflik antara suami dan istri. Mungkin itu bisa dijawab dulu Ustaz, tentang rangkuman yang pertama. Ya, terima kasih. Cuma pertanyaannya terlalu panjang. Saya harus spesifik pertanyaannya itu kalau dirangkum bingungan saya justru malah. Gimana ya? Okay. Biasanya pertanyaan itu spesifik karena yang saya sampaikan memang sudah umum. Jangan sampai pertanyaan juga umum, jadi bingung saya. Kira-kira tentang apa lebih baik pertanyaan-pertanyaan itu dibaca apa adanya dulu, kemudian baru kita jelaskan. Apakah ada yang perlu dirangkum atau tidak. Kalau enggak nanti distorsi saya takutnya. Jadi dibaca saja, boleh jadi itu nanti tidak mewakili yang bertanya. Saya kira begitu. Ada beberapa pertanyaan mungkin diajukan ke saya dan saya baca, kemudian saya baru memahaminya. Apa dibacakan saja? Baik, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu seharusnya setiap masalah dapat dikomunikasikan. Pertanyaannya, apa penghambat utama komunikasi dalam keluarga dan bagaimana mengatasinya? Itu untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ada peserta lain di sini? Selain peserta? Ya, Ustaz. Ada yang online di sini bukan dari peserta kita? Sepertinya tidak. Sudah dipastikan steril? Insya Allah. Bagaimana Ustaz? Ada tadi kamera laki yang muncul di situ, apa dikenal di sini? Halo?
Nggak kenal, Ustaz. Ya Oke. Ustadz, Buka mic-nya aja Ustadz, kebuka mic-nya dia nanti muncul. Mic-nya Oke. kalau dia nggak muncul. Oke. Ya. Secara umum memang komunikasi ini jadi masalah paling utama manusia. Salah satu masalah utama manusia itu adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah keterhubungan antara dua pihak. Nah, keterhubungan itu menggunakan kata yang akhirnya fungsi kata mewakili pikiran. Jadi ketika seseorang punya pikiran, kemudian dia hendak mengekspresikannya, hendak mengungkapkannya, dia harus menggunakan kata. Nah, kebanyakan orang persoalan pada pikirannya dulu. Dia tidak tertata dengan baik pikirannya. Setelah tidak tertata dengan baik pikirannya karena tidak mengikuti aturan berpikir yang benar, biasanya dia tidak punya kemampuan untuk mencari kata yang sesuai dengan apa yang dipikirannya. Andaikan dia sudah punya pikiran yang tertata, tapi dia tidak cukup punya perbendaharaan kata yang sama dengan pikirannya, yang muncul adalah sesuatu yang tidak sama dengan pikirannya. Ketika tidak sama dengan pikirannya, pihak lain yang juga kalau tidak memiliki susunan pikir yang benar dan memiliki keterbatasan dalam kosakata, menangkapnya pun dengan salah. Jadi yang mengungkapkan salah, yang memahami salah, terjadilah kerjasama dalam kesalahan. Dan itu hampir semua orang mengalami itu. Kecuali orang-orang yang konsisten, disiplin dalam berpikir, disiplin dalam berbahasa. Masalahnya kita ini sudah terlanjur hidup dengan cara yang tidak mengikuti kaidah berpikir yang benar dan berbahasa dengan tidak benar. Sehingga akibat dari itu persoalan yang mestinya mudah diselesaikan menjadi tak terselesaikan. Masalah kecil menjadi besar. Masalah hal yang sebetulnya bukan persoalan justru menjadi persoalan. Karena apa? Karena faktor kata. Jadi komunikasi ini hampir merata semuanya. Nah, bagaimana? Ini soal bagaimana. Memang tidak ada tips khusus untuk itu. Orang harus belajar lagi cara menata. Oke, sudah sama-sama suka. Cukup, nggak cukup. Lihat dulu faktor fisiologis, psikologis, sosiologis dipelajari. Ya, tes darah. Ada masalah nanti ke depan. Ada golongan darah yang nggak cocok, anaknya yang jadi korban. Tes HIV, kita nggak tahu perilaku orang. Logis, rasional. Jadi tidak semata-mata cinta kemudian selesai. Cinta itu bukan DP. Meskipun definisi cinta itu masih harus diperdebatkan. Tapi cinta itu laba, break even point. BEP-nya cinta, mawaddah rahmah sakinah. Ya. Awalnya adalah kontrak sosial. Nggak cinta pun nggak apa-apa, itu bonus. Tapi komitmen. Ini yang tidak dipahami sejak awal. Sehingga sekedar cocok, selesai. Kadang yang cocok orang tuanya. Ini yang kawin siapa? Orang tuanya kan pasti ingin benar. Ingin benar bukan berarti benar. Belum tentu cocok. Lo mau kawin atau tidak kawin itu hak perempuan. Kalau perempuan tidak ingin kawin, terus gimana? Emang wajib? Enggak ada wajib. Wajib itu menghindari haram. Berzina itu haram. Tapi tidak kawin bukan wajib. Tidak kawin itu bukan perbuatan haram. Ini hal-hal yang sebetulnya sederhana itu perlu diedukasi dan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Tidak perlu kutipan-kutipan yang jelimet supaya ini menjadi persoalan bukan persoalan akademik tapi persoalan keseharian semua orang. Jadi lagi-lagi komunikasi itu berarti memahami bahasa, memahami frase-frase dan ide-ide yang merupakan variabel penting dalam rumah tangga. Nggak tahu saya bisa menjawab pertanyaannya atau tidak. Ya begitu dah yang terpikir oleh saya. terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman bisa raise hand aja. Nanti sebutkan nama, kemudian organisasi, serta pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Dipersilakan untuk langsung raise hand karena sangat banyak ya di sini pertanyaan di kolom komentar. Oke, silakan Kak Dina untuk membuka mikrofonnya untuk langsung bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dina, saya dari Bandung, organisasinya apa ya? ABI aja deh, ABI. Pertanyaan saya mau saya tujukan untuk Ustadz Muhsin Labi, boleh? Silakan. Iya, pertanyaannya begini. Bagaimana cara menjaga hati gitu ya, menjaga hati supaya tetap ibaratnya apa ya, supaya tetap teguh pada satu rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, sedangkan begitu banyak ujian yang dihadapi gitu dalam perjalanan rumah tangga ini gitu. Misalkan entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari sisi apa namanya, budaya-budaya asing yang masuk gitu ya, dari media sosial dan sebagainya macam itu, bagaimana caranya supaya kita tetap teguh gitu dengan banyaknya ujian yang masuk gitu. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz bisa segera dijawab. Ya, pertanyaan bagaimana caranya ini cukup muskil karena teknis, dan teknis itu biasanya memerlukan detail ya, jawabannya detail. Terus kedua, mempertahankan. Ya, tadi itu bagaimana mempertahankan rumah tangga ya, setahu saya bahasanya begitu ya. Di tengah persoalan-persoalan yang banyak. Saya kira ada yang perlu dipertahankan, ada yang tidak perlu dipertahankan. Saya tidak bisa mengatakan, iya harus dipertahankan apapun yang terjadi. Saya tidak tahu persoalannya apa, masalahnya juga apa. Masing-masing ada persoalan-persoalan. Tadi umum saja, persoalannya itu budaya asing, persoalannya itu ekonomi. Loh, ada beberapa persoalan ekonomi yang solusinya belum tentu dipertahankan. Ini perlu mindset juga, logika. Tidak semua mempertahankan itu benar dan logis. Ya, tidak semua juga pisah itu salah. Ini perlu dipahami sejak awal. Kita kalau nikah itu ada kalimat yang sayang dibaca dalam bahasa Arab, sehingga orang anggapnya itu doa. Imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Imsakun itu diikat dengan baik, dilepas dengan baik. Artinya sejak awal klausa ikat dan lepas itu ada dalam pernikahan. Ya. Nah, ini tidak dipahami bahwa ketika Anda nikah, Anda harus siap ada kemungkinan probabilitas sekian untuk bisa sejak awal. Anda tidak bisa membayangkan mengikat tapi tidak punya pilihan lepas. Namanya ikatan itu ya karena dia bisa dilepas. Kalau bukan nggak dilepas itu bukan ikatan, namanya fusi. Ndak telung wis ono. Jadi sejak awal memang ada kemungkinan imsakun bima'ruf, diikat dengan ma'ruf, dengan baik, atau tasrihun bi ihsan, atau dibebaskan dengan baik. Jadi persoalannya apa? Itu yang harus dikonsultasikan. Tidak bisa kemudian dibicarakan hanya di ruang publik begini, dengan gambar-gambar umum, dengan narasi-narasi yang abstrak, kemudian kita langsung punya solusi. Nggak bisa. Makanya nanti ibu-ibu semuanya peserta, perlu kita masing-masing itu punya konsultan. Di barat, di masyarakat modern itu punya konsultan keluarga. Karena sudah otomatis punya persoalan. Tidak hanya suami istri, anak dan ayah. Dan perlu orang-orang yang memang bebas dari tanggung jawab, bebas dari kepentingan, bebas dari tarikan-tarikan, yang memang sudah punya pakem untuk menjelaskan, punya kredibilitas, punya kompetensi. Nah, makanya nanti ini ada lembaga al-ahwal asyaksiyah, tujuannya untuk memediasi persoalan-persoalan itu. Karena seringkali masing-masing merasa benar. Dan karena masing-masing merasa benar, kalau kita selesaikan, kita akan memihak salah satunya. Kita dengar pihak satu, tidak mendengar pihak lain, kita bahkan terbakar emosinya. Oh, narasinya ini dengan tangisnya. Ternyata pihak sana juga punya gambaran lagi. Akhirnya kebingungan. Makanya itu harus ada mekanisme prosedur yang logis supaya kedua pihak bila ada masalah, ya Anda datang ke masalah saya. Anda datang untuk dengarkan, supaya saya dengarkan curhatan Anda. Nggak ada waktu. Untuk memihak Anda, siapa kamu? Jadi kalau Anda datang, pastikan Anda datang untuk minta keputusan. Dan karena minta keputusan, bicaralah apa adanya, terpisah. Supaya tidak jadi ribut di depan kita. Kemudian terikat bahwa keputusan itu mengikat. Suka atau tidak suka, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Baru bisa menjadi resolusi konflik. Kalau enggak,
Kita cari orang yang membenarkan kita terus menerus. Dan kita ini yang menjadi rujukan babak belur. Apalagi kalau menikahkan, kita diminta untuk mengasih rekomendasi. Padahal kita tidak merekomendasi, hanya memperkenalkan. Silakan Anda keputusan. Giliran ribut kita yang disalahkan. Dapat enaknya enggak, pahalanya enggak, dosanya sudah hampir pasti. Nah, jadi kembali ke bagaimana menyelesaikan persoalan. Yaitu pertama kita harus tahu bahwa ada persoalan yang selesai dengan tausiah, dengan majelis taklim, dengan ceramah. Ada yang harus selesai dengan konsultasi. Karena setiap orang punya problem sendiri-sendiri. Gitu kira-kira penjelasannya. Yang perlu Baik, garis bawahi, tidak semua mempertahankan itu benar. baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya sangat gamblang ya Kak Dina. Mungkin sudah terjawab untuk pertanyaan seperti ini perlu kasus spesifik. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Sri Wulandari, bisa buka mikrofonnya, silakan. Yang satunya pertanyaan chat aja ya, dibacakan satu itu dari Sofian saya. Baik, baik, sudah. Ya, dipersilakan Kak Sri Wulandari. Kalau tidak merespon, mungkin bisa yang selanjutnya ya. Kak Lin Nurbaiti, tim Cap Jabar, dipersilakan untuk membuka. Iya, ya, Ya, baik, halo. terima kasih. Ya, saya Lin berarti ya, langsung ke saya Iya, aja. Oke, iya, baik, Ustaz. terima kasih. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ya, mohon maaf saya tidak buka kamera Ustadz. Mungkin yang menjadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa mungkin dengan fenomena yang ada saat ini gitu ya, khususnya mengenai masalah rumah tangga itu kan pastinya tidak cukup hanya dibahas dengan waktu yang singkat gitu ya Ustadz, karena pasti apalagi ibu-ibu tuh kan pasti banyak banget yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita memulai rumah tangga itu kan perlu persiapan seperti yang Ustadz tadi sampaikan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa gitu Ustadz ya, seperti yang Ustadz tadi sampaikan, bahwa kenapa yang menjadi pembahasan itu seringkali misalkan masalah fikih gitu kan, gitu, itu memang urgent seperti yang Ustadz tadi sampaikan, tapi masalah akhlak, kenapa tidak ada atau jarang sekali Ustadz yang membahas akhlak, khususnya bagaimana sih ketika Rasulullah ataupun para imam memperlakukan seorang istri itu seperti apa gitu Ustadz. Nah, kalau saya pribadi dan mungkin ini pertanyaan yang sudah sangat lama memang pengen saya sampaikan, kenapa tidak ada pembahasan seperti itu gitu Ustadz. Padahal kan itu bisa dijadikan contoh khususnya untuk mungkin kaum laki-laki, karena sekarang banyak banget gitu kan fenomena tadi dari segi komunikasi, terus pemberian nafkah apa segala macam gitu kan gitu, yang membuat seorang istri itu tertekan gitu Ustadz. Kenapa nggak ada edukasi seperti itu gitu? Ya mungkin salah satunya itu Ustadz pertanyaan saya. Yang intinya tuh Ahlul Bait itu kan contoh gitu ya, teladan gitu. Kenapa itu tidak pernah dibahas gitu? Rasulullah memperlakukan ibunya, apa istrinya, terus para imam juga memperlakukan istrinya seperti apa gitu. Ya seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya kira pertanyaan itu teknis ya. Sebab apa tidak pernah dibahas bukan berarti tidak dibahas. Dan kalau tidak dibahas, biasanya pembahasan majelis taklim itu tergantung tema yang disuka. Gimana? Belum tentu orang yang memberikan, karena temanya juga diserahkan kepada yang ceramah. Kita belum serius juga dalam edukasi, ya. Majelis taklim itu kan isinya kumpul-kumpul. Kadang kita bicara juga pembicaraan beredar dengan kebisingan. Artinya kita belum punya tradisi belajar dengan benar. Kemudian ya narasumber suka-suka yang ngomong siapa yang dipilih, yang dia cocok, tema yang kayaknya berbicara tentang hal fundamental kadang-kadang dianggap tidak penting atau rumit, ribet, lebih suka yang gampang. Gampang itu biasanya diulang-ulang. Maka dari itu kita juga perlu belajar untuk berpikir serius untuk memanage, dan karena itu
Apakah tidak pernah dibahas? Saya kira pernah dibahas. Tapi apakah sudah memahami? Loh, kalau ceramah-ceramah itu kan mawaddah rahmah sakinah yang diambil contohnya Imam Ali, Sayyidah Fatimah. Bagaimana Sayyidah Fatimah diperlakukan oleh Imam Ali? Saya kira sudah cukup itu. Tapi persoalannya tidak hanya pada contoh-contoh itu. Karena apa? Seperti saya katakan, itu terlalu jauh dengan kehidupan kita. Dan karena terlalu jauh, kita menganggapnya itu hanya seremoni. Mengapa? Tidak langsung berhubungan dengan kita. Persoalan-persoalan kita tidak sebagaimana yang mereka alami. Mereka suci, mereka punya kondisi spiritual yang jauh lebih dari kita. Sementara kita berada dalam situasi yang tidak bisa selesai hanya dengan mengingat tokoh-tokoh itu. Iya, contoh tokoh-tokoh itu model. Tapi ketika kita berhadapan dengan ini sudah sesama Muslim, sesama pengikut Ahlul Bait. Ada orang yang anggap kalau pengikut Ahlul Bait itu mendekati malaikat. Sehingga bisnis, sudah pasti benar. Justru karena dia menganggap itu pengikut Ahlul Bait, sangat besar kemungkinannya. Karena kita nggak tahu kriteria pengikut Ahlul Bait itu apanya, ukurannya orang klaim hanya karena kumpul di majelis taklim, kemudian selesai, akhirnya duitnya hilang. Akhirnya terjadilah pertengkaran, permusuhan yang tidak semestinya. Banyak persoalan itu. Mencari pasangan, sekedar, oh dia pengikut Ahlul Bait, dia aktif di majelis taklim. Apakah cukup? Enggak. Ada yang lebih mendasar dari itu. Karena orang kan karakternya berbeda. Belum tentu orang cocok, bukan berarti buruk. Seseorang tidak cocok dengan karakternya itu. Realistis. Apakah kemudian dia tidak cocok dengan kita itu buruk? Ya pasti ada buruknya, kita juga ada buruknya. Jadi kecocokan juga kadang-kadang kita definisikan sendiri. Intinya kita tidak pernah berpikir secara logis. Cukup lama kita dengan doktrin-doktrin, dengan narasi-narasi jauh yang besar sekali, mawaddah, rahmah, sakinah. Sekedar keserasian saja, belum tentu, apalagi mawaddah, rahmah, sakinah itu terlalu mahal untuk kita. Karena fakta-fakta tidak menggambarkan itu. Nah, apakah pernah dibahas atau tidak? Itu masalah teknis. Bisa dibahas dan tidak kekurangan bahan-bahan untuk itu. Saya kira perlu ke depan. Itu diperkuat. Tema-tema yang pengulangan dikurangi. Hal-hal yang ringan-ringan sudah cukup. Menghibur-hibur itu sudah cukup. Saatnya kita thinking, berpikir, aktivasi akal, logika. Mau mencerna hal-hal yang sifatnya lebih serius. Insya Allah ke depan. Tadi saya katakan ada lembaga yang didirikan untuk menyelesaikan resolusi konflik, masalah-masalah konflik, mediasi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi solusi. Saya kira itu mungkin pertanyaan, jawabannya. Tidak tahu jawabannya nyambung atau tidak, mohon maaf. Iya, Baik, baik Ustadz, terima kasih. Mungkin ya itu tadi Ustadz, maaf saya sambungkan dulu. Mungkin harapannya itu ada edukasi gitu Ustadz. Jadi ada edukasi yang membahas masalah itu gitu dari Ustadz misalkan. Ya seperti tadi Ustadz sampaikan gitu Ustadz. Jadi kita tuh ada contohnya, ada teladannya, bukan hanya sekedar teori, tapi secara prakteknya gitu Ustadz. Seperti itu Ya, Ustadz. dan saya ini termasuk, mohon maaf, termasuk orang yang konsen dengan tema ini. Padahal, ya karena saya lihat tidak banyak dibahas itu. Tapi kan tergantung. Kalau yang diminta untuk memberikan pandangan itu tidak sesuai dengan pikirannya, ya dia akan menyampaikan tema lain. Jadi ini juga kedua belah pihak. Anda tidak bisa menunggu orang kemudian berinisiatif begitu. Harus ada inisiasi, disampaikan saja. Kalau ada majelis temanya ini, begitu. Jadi enak, bukan Anda menunggu. Karena yang menentukan adalah mereka yang di majelis, bukan di ustadznya. Jangan sampai ustadz itu ngomong tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan real masyarakat. Tapi lagi-lagi saya kira majelis taklim itu berkat silaturahminya lebih banyak. Cari berkah dan pahalanya lebih banyak, silaturahminya lebih banyak. Tapi untuk edukasi belum sarana yang pas. Majelis taklim, pengajian itu bukan sarana edukasi yang sesuai lah. Tapi tetap saja baik, namanya baca doa bersama, mendengarkan ceramah. Tapi lembaga ini saya kira yang memberikan solusi praktis itu lebih diperlukan saat ini. baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, karena arahan dari panitia adalah satu pertanyaan lagi, yaitu dari chat ya. Saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan yang disampaikan di chat ini, yaitu dari nama yang tidak, jangan di-mention nama saya. Oke, baik. Sekarang ada fenomena pasangan NPD. Mungkin NPD di sini maksudnya Narcissistic Personality Disorder ya. Tanpa bermaksud melakukan self-diagnose, saya merasakan pasangan memiliki ciri-ciri seperti itu.
Kalau saya dengar di banyak pembahasan, NPD sepertinya tidak ada obatnya. Seperti penderitanya tidak bisa berubah atau diubah. Dalam perspektif agama, apakah benar seperti itu? Karena besar harapan saya, pasangan saya bisa berubah. Baik, mungkin ini pertanyaannya cocok untuk Bu Aidiah ya, untuk Bu Robiah. Mungkin bisa ditanggapi Bu Robiah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi soal NPD agak ini ya, tadi dikatakan belum ada kepastian gitu, tapi ya taruhlah gitu ya. Jadi saya ini anggap aja jawabannya nggak khusus untuk kasus itu ya, karena perlu apa? Perlu diagnosa yang jelas dari psikiater gitu-gitu kan. Karena kita sangat menghindari. Karena itu kan judge. Orang kalau sakit flu gitu, sakit ginjal itu kan sembuh, tapi sekali orang di katakan depresi apa itu kan seumur hidup kita sangat menghindari itu. Bahkan dalam konseling aja kita nggak pernah bilang Anda punya ini itu enggak gitu. Itu sangat dihindari. Jadi saya akan menjawab secara umum saja sebenarnya dalam keluarga pendekatan. Jadi memang beda ya konselor keluarga dengan konselor klinis, psikolog klinis gitu. Di konselor keluarga kita akan bilang bahwa kondisi seperti apapun orang, bahkan schizofren sekalipun, dua pasangan schizofren misalnya, bisa nggak menikah, bisa nggak hidup dalam satu keluarga gitu. Bisa gitu. Nanti kan ada clue-nya. Ada yang harus dikerjain, ada yang enggak gitu. Sebagai contoh misalnya dalam studi kasus kita ya, untuk ngajarin seorang anak schizofren bilang ke orang tua itu seperti batu, nggak bisa dirubah gitu. Karena orang tua kan tidak terbuka untuk mendapat dari anak gitu, itu berat kan. Ya sudah, akhirnya dia tahu orang tua itu seperti batu nggak bisa dirubah. Dia di keluarga, tadi kan ada di keluarga itu ada masing-masing punya peran gitu. Selama masing-masing punya peran, dia jalan gitu, keluarga itu jalan. Selama masing-masing memenuhi kebutuhannya dengan clue-nya. Bahkan dalam studi kasus juga, mohon maaf, ada yang sampai dia itu kalau di luar udah ngomong-ngomong di jalan gitu. Udah orang ngumpul ngerubutin dia karena dia pidato misalnya, tapi di rumah dia menjalankan perannya gitu. Jadi soal apalagi kalau terus soal kedua tadi apa orang NPD bisa berubah dan macam-macam, kita nggak bisa ini ya, harus benar diagnosanya, kemudian dilihat intervensinya apa, sejauh mana apakah orang bisa tersembuhkan, itu spesifik sekali nggak bisa dijawab secara umum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aidiah untuk jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaannya sangat bermutu dan semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang aktif berpartisipasi. Dan sepertinya dari yang saya lihat banyak sekali ya yang bentuk pertanyaannya itu seperti ingin berkonsultasi atau konseling gitu. Sebenarnya Muslimah Ahlul Bait punya layanan untuk konseling atau konselor. Nanti bisa dihubungi langsung ke bidang Perak Timnas Muslim Albi. Terima kasih. Baik. Saya ingin memberikan jawaban tambahan untuk pertanyaan yang terakhir, boleh? Boleh, silakan. Silakan. Dalam rumah tangga itu ada hak-hak untuk cerai. Jangan dibayangi oleh pikiran-pikiran bahwa cerai itu pasti negatif. Itu juga tidak benar. Cerai itu solusi. Agama membenarkan. Kadang wajib. Jadi bila tidak memenuhi syarat, bila memang menyulitkan, bila memang merugikan, efek-efeknya buruk, maka cerai adalah salah satu solusi. Entah persoalannya apa. Tergantung ukurannya. Bila itu menghancurkan kedua belah pihak, maka solusinya adalah cerai. Bila itu bisa diperbaiki, maka itu wajib harus untuk dilakukan, diperbaiki. Bila tetap dipertahankan dengan cara saling menjaga jarak, mungkin itu menjadi salah satu solusi. Jadi jangan sampai kita memastikan bahwa menjaga keutuhan itu wajib mutlak. Itu salah. Secara logis, secara agama. Ini perlu teman-teman pahami. Jangan mulai membangun pandangan yang tidak logis. Rumah tangga itu boleh bisa dengan baik-baik. Tasrihun biihsan. Kecewa kepada keluarga, kepada ini. Hal-hal yang dibenarkan menurut agama. Ya, bukan cerai atau apapun namanya. Atau cerai dengan baik-baik, kedua belah pihak menyepakati, tidak bisa mengatasi karena dia ini punya problem. Dia ini, suaminya begini, sudah tidak tahan dengan ini.
Saya kira tidak harus dipertahankan. Tergantung, nah itu konsultasi untuk detail-detail persoalannya. Saya kira gambarnya itu. Mohon maaf kalau menambahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas tambahannya. Untuk acara selanjutnya yaitu dimohon untuk para hadirin membuka kamera karena kita akan ada sesi dokumentasi ya. Di sini banyak sekali saya 230. Nanti mungkin akan dipandu Kak Mai ya. Mai bisa. Ya, silakan. Ini agak banyak ya, Ibu-ibu mohon bersabar, ada 10 layar.